gadis-gadis Bandung kan terkenal dengan juga kulit yang bersih. Itu kira-kira apa sih tipsnya, dokter? Jadi mereka itu sangat memperhatikan penampilan nih, Dok. Jadi nggak cuman memperhatikan yang dipakai, tapi mereka memperhatikan apa yang diminum, apa yang dimakan, kemudian apa yang dioles ke kulitnya. Itu semuanya pengaruh. Jadi pola hidup, Betul. lifestyle, makanan. Yes, betul. Ya, makanan Bandung memang ini ya ada beda ya dari daerah lain atau gimana, dok? Ya, makanan Bandung kan pada umumnya mereka itu suka lalap-lalapan, jadi raw food. Ya kan itu tinggi serat, ya kan? Setuju. Betul. Untuk makanan sehat dan cantik kan perlu ada vitamin, mineral dan semuanya itu utamanya dari serat itu. Benar-benar. Jadi memang seimbang gizinya, ya? iya. Tips secara umum bagaimana sih merawat kulit supaya sehat? Jadi orang Sunda khususnya mereka menggunakan hal-hal yang ada di alam, Dok. Jadi mereka bisa gunain itu untuk ada yang diminum, ada yang dioles. Terus kemudian ada juga yang bisa dibalurkan misalnya ke wajah atau ke badan atau yang dicebokin. Jadi benar-benar cantik luar dalam, Dok. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan meracik ramuan herbal yang untuk kulit, dokter. Ya. Nah, apa saja? Ini Bahan-bahannya, dokter, yang mungkin? khas Sumedang, Subang. Nah, ini ya. Ini kita sudah ambil dalam bentuk serbuknya. Jadi sebenarnya warna abu-abu ya? Iya, warna abu-abu. Jadi ini sebenarnya berupa arang dari pelepah pohon aren yang biasanya orang sini bilang sare rangkawung, Dok. Sare rangkawung. Oke. Tapi kok jadi warna abu-abu, dokter ya? Iya, jadi dia setelah dibakar kemudian dihaluskan jadinya seperti ini. Jadi biasanya kita bisa gunakan langsung ini ke wajah. Mereka-mereka yang lagi ada jerawat, misalnya ada bekas jerawat seperti itu, menggunakan ini bisa diperbaiki. Langsung ditotol? Langsung atau gimana? ditotol, bisa. Atau misalnya kalau mau lebih nyaman dipakai air mawar, kita campur sedikit kemudian ditotol ke wajah kita. Bisa baik. seperti itu. Mungkin kan ada efek apa, dokter? Antiinflamasi atau? Ya, jadi ada efek antibakterinya dan ada antiinflamasinya. Itu yang membuat sare rangkawung ini bermanfaat untuk bekas jerawat atau mengatasi jerawat. Sare rangkawung, oke. Baik, dokter. Nah, ini yang kuning-kuning nih, dok. Apa nih, dok? Yang kuning ini orang Sunda bilang koneng gede alias temulawak. Oh ya, temulawak. Ya, temulawak. Secara medis banyak mengandung kurkumin atau kurkuminoid yang ternyata secara medis sangat baik untuk kulit. Ya. Jadi bisa cegah penuaan kulit, kemudian bisa cegah pigmentasi juga, Dok. Oh. Iya, dan dia juga ada antibakterialnya. Oke. Kemudian yang terbaru sekarang dari secara medis dia sangat baik untuk penyembuhan luka. Jadi orang-orang yang misalnya dia bekas jerawat tuh suka ada bopeng-bopeng tuh, Dok. Jadi bisa bantu mengatasi itu. Oke, dioles juga, dokter? Bisa dioles, bisa Langsung kemudian ya? Langsung dioles ya? Jadi kayak masker. Kayak masker. Nah, dia secara tunggal ini saja atau bisa kita campur, Dok. Bisa menggunakan madu atau yogurt. Kita satuin. Oke. Nanti kita aplikasikan ke wajah. Sekarang kita akan meramu apa, dokter? Yang pertama. Nah, kalau misalnya untuk sare rangkawung kita bisa sebenarnya ambil tinggal oles aja, Dok. Mungkin di sini, dokter, Iya. saya bantu. Jadi misalnya tinggal bisa oles langsung ke tangan, ke wajah kita yang bermasalah, langsung oles aja atau Walaupun dalam keadaan kering ya? dalam keadaan kering, atau misalnya kita bisa tambahin dengan air mawar. Oke, baik. Nah, kita coba ya. Ini umpama wajah ya, Dok. Oles umpama wajah. Ya, kita olesin aja. Misal ada jerawat di spot-spot tertentu, kita tutul aja gitu, Dok. Ditutul saja, jadi nggak di-apply rata seperti ini. Baik. Yang kedua apa, dokter? Ini kita mau coba yang serbuk temulawak ini kita combine. Yogurt? Ya, mau paket komplit aja, Dok. Paket komplit, kalau Iya. saya paling suka ke paket komplit, dok. Oke. Jadi utamanya dari kurkumin ini adalah antioksidannya, Dok. Wah, keren ya. Makanya kenapa bisa jadi sebagai anti aging, kemudian bisa anti-inflamasinya juga, ya. buat lebih cerah juga kulit. Makanya orang-orang zaman dulu kulitnya kok kayak kuning langsat, cerah. Nah ini pakai ini, Dok. Nah jadi seperti ini. Mungkin bisa dioles di tangan saya, boleh ya, dokter. Dok ya. Oke. Rasanya gimana, Dok? Biasanya kalau yogurt ada cekit-cekit dikit bagi beberapa orang. Iya, jadi pertama di-apply agak dingin, Ya. tapi setelahnya agak anget-anget dikit, Dok. Ada sensasi anget ya? Ada sensasi anget.
sama cekik-cekik dikit ya. Ya, karena kan dari yogurtnya itu ada asam laktat, Dok. Oh, Jadi bisa lactic untuk acid. eksfoliasi ya? Ya, betul. Pengangkatan kulit mati, dokter ya? Ya. Tadi kan kita udah meracik yang untuk topikal, Ya. untuk kulit. Dan sekarang apa, dokter? Mungkin yang untuk diramu ya, untuk diminum ya? Ya. Ya. Jadi ini kita punya sirih merah. Sirih merah. Ya, daun sirih ini udah terkenal banget. Ya. Biasanya mengandung antibakterial. Jadi ini kita bisa gunakan ini untuk jadi olahan yang buat diminum atau buat dibasuh untuk wajah atau basuh organ kewanitaan, Dok. Ya, memang kita tahu bersama pemirsa sirih ini banyak banget kegunaannya ya. Iya. Tanaman herbal yang luar biasa manfaatnya. Iya. Biasanya dari 3 gelas, Oh, 3 gelas? kita didihkan sampai jadi 1 gelas, Dok. Oh, baik. Ini udah selesai ya? Iya. Jadi dokter bisa sebagai obat kumur bisa, Karena mengandung antiinflamasi tadi ya. antibakterinya, Antibakterinya. Terus ada antiseptiknya ya, Dok ya. Jadi biasanya kalau perempuan-perempuan di Jawa Barat ini menggunakan ini untuk basuh organ kewanitaan. dalam. Iya. Oh, berarti Jawa Barat, wanita Jawa Barat cantik luar dalam, dokter ya? Cantik luar dalam, Dok. Itu biasanya berapa kali sehari dan selama berapa lama, dokter? Biasanya kalau untuk basuh seperti itu cukup sehari sekali aja, karena kan organ kewanitaan itu juga tidak boleh terlalu berlebihan. Benar. Ya, Dok ya. Iya. Karena kan di dalam situ juga ada bakteri khususnya, Dok. Benar. Ramuan ini jika penggunaan secara berlebih, efek sampingnya ada kan, dok? Jadi masalahnya bukan di berlebihnya, Dok, tapi misalnya kita mau menggunakan pada kulit, pastikan kulit itu tidak ada luka, misalnya luka terbuka atau sedang menderita sakit virus tertentu misalnya seperti herpes dan lain-lain, Iya. itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Tapi kalau kulitnya baik-baik saja, silakan saja, Dok. Silakan saja ya. Cuman yang menjadi perhatian ketika kita menggunakan yang sebagai antibakteri, kita lihat indikasinya dulu, Dok. Iya. Jadi kayak tadi seperti organ kewanitaan, tidak selalu baik kalau terus-menerus dibasuh juga. Oke. Gitu. Jadi tergantung problemnya. Iya, betul. Tergantung problemnya dan mungkin kalau misalnya kurang ini bisa konsultasi dengan dokter ya Iya, untuk penggunaan lebih lanjut. betul. Oke, Dokter Vena, terima kasih Iya, informasinya sama-sama, luar dokter. biasa. Pantesan ya wanita-wanita Jawa Barat atau Bandung gelis-gelis ya karena resepnya salah satu mungkin Salah satunya ramuan ini. herbal tadi. Iya. Pemirsa, semoga bermanfaat langsung dari Bandung. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Vena dari Bandung untuk Hidup Sehat Plus.